Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Jayapura ke Jakarta, Indonesia ke China. Will education change the future? Dengan saya, alumni SMA Katolik Santo Louis I Surabaya, lulusan 2016, Devi Kianto. Bersama saya, sebuah kehormatan kedatangan seorang alumni lulusan 1999, Elizabeth Meliana. Beliau selain menjadi seorang pejuang kanker, juga memperjuangkan karya-karya di bidang pendidikan menuju Indonesia Emas 2030. Lantas, apa yang menjadi motor penggeraknya hingga titik ini? Mari kita simak ceritanya dalam podcast Alumni SMA Katolik Santo Louis I Surabaya. Selamat siang Cemeli, apa kabar? Halo, siang Debbie, kabarnya luar biasa. Keadaan sehat hari ini? Oh, sehat banget. Kelihatan ya. Sesehat warna merah busananya ya hari ini. Oke. Mungkin sebelum ke pertanyaan di awal, will education change the future? Mungkin sedikit boleh berbagi kilas balik pendidikan SMA. Kenapa memilih SMA Katolik Santo Louis I Surabaya sebagai pilihan SMA-nya pada saat itu? Aku itu masuk Sin Louis 1 itu gara-gara paduan suara sih, gitu ya. Karena kalau paduan suaranya bagus pada zaman itu yang terbaik lah di Surabaya, jadi kepingin masuk di Sin Louis gitu. Pada waktu itu SMP ku kan di AC ya. Harusnya tuh biasanya jurusannya veteran gitu ya. Tapi akhirnya masuk ke Sin Louis dan aku bersyukur banget lah bisa masuk di Sin Louis. Gitu. Kalau boleh tahu paduan suaranya waktu itu namanya apa? Paduan suara Sin Louis namanya. Oh, Sinlui. Oh, jadi Sin Louis Choir kan? Sinlui. Yang waktu itu sering lomba dan juara di Surabaya dan Jawa Timur. Masih belum pernah ke nasional dulu ya, waktu zaman saya. Jadi kayak terasa utua ya. Iya. Tapi sekarang Sin Louis Choir sudah berhasil berprestasi di kancah internasional dan nasional ya. Betul. Sebuah kebanggaan juga buat Cemeli sebagai pendahulunya dulu. Iya, kita kan sampai sekarang masih kumpul ya, alumni Sin Louis yang paduan suara masih nyanyi bareng sampai sekarang gitu. Wah, luar biasa. Masih kompak ya. Masih, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oh ya, Ci. Dengar-dengar katanya dulu sempat mengorbankan jurusan IPA untuk PADUS. Apa benar? Oh, iya, betul sekali. Aduh. Jadi dulu waktu itu saya kan menurut guru saya itu bagus di IPA. Jadi waktu saya ngambil jurusan IPS, saya tetap dimasukkan ke IPA gitu. Tapi karena waktu itu kita mau ada lomba, ITB yang tahun 98 nasional, pasti banyak keluar kelas dan latihan, jadi saya lebih baik masuk IPS aja. Toh saya udah tahu bahwa saya nggak mungkin kuliah kedokteran, kuliah yang teknik-teknik, udah deh saya masuk IPS. Ya, waktu itu ya, masuk IPA itu satu kebanggaan. Jadi di Sin Louis waktu itu 15 kelas, zaman saya 10 tuh IPA, 5 IPS, kayak buangan gitulah. Tapi ya udahlah, saya lebih suka di sana gitu ya. Kan karena saya mau nyanyi gitu kan, agak konyol sih. Tapi ya begitulah. Jadi bukan rasa penyesalan, tapi sebuah kebanggaan karena berani berkorban untuk paduan suara Santo Louis I ya. Saya nggak merasa berkorban sih gitu ya. Tapi memang segala sesuatu itu kita pilih yang penting dan prioritas gitu. Ya waktu itu memang prioritas saya paduan suara dan di situ saya mendapatkan banyak nilai-nilai perjuangan sih. Dan kekompakan dan cinta kasih itu dari situ sebenarnya yang membawa saya sampai hari ini. Lantas apa pengorbanan itu atau kekompakan itu lanjut hingga jenjang pendidikan di universitas? Iya sih, luar biasanya begitu ya. Karena kita kumpul terus sampai sekarang, tapi nilai-nilai perjuangan itu saya bawa terus gitu loh. Sampai saya menjalani kehidupan saya yang sekarang dengan semua badai dan semua gelombang, ternyata itu kepake sampai sekarang gitu. Nggak nyangka sih. Kalau boleh tahu, ada yang penasaran nggak Cemeli dulu kuliah di mana? Mungkin boleh sedikit cerita kuliahnya di mana, jurusannya apa? Dulu saya kuliah di WM, jurusannya akuntansi. Waktu itu kita nggak jadi keluar negeri karena krisis moneter kan. Harusnya saya mau kuliah di luar. Karena krisis moneter, jadi di WM aja deket, cuma belakangnya Sin Louis aja gitu ya. Nah, waktu itu juga saya harus cari beasiswa, saya harus belajar sendiri, saya harus kerja juga pada waktu itu. Karena kondisi ekonomi, jadi saya merasa nilai-nilai perjuangan yang saya dapatkan dari paduan suara Sin Louis itu terus saya pakai sampai di kuliah itu waktu itu. Gitu. Jadi kuliah itu juga kita banyak teman, saya banyak dibantu oleh teman-teman untuk menjalani kehidupan selama kuliah karena kan waktu kuliah itu saya padat banget ya.
Jadi saya tuh lektor di gereja Kepanjen. Saya paduan suara di Sin Louis, itu kan biasa tugas di gereja katedral. Saya juga pemimpin pujian di beberapa persekutuan doa. Saya juga ngajar anak-anak di pinggir kali yang di Keputaran. Saya juga SPG gitu ya. Jadi full waktu itu karena kita cari uang. Saya juga di organisasi senat di mahasiswa itu saya sebagai pengurus inti gitu selama 2 tahun apa 3 tahun begitu ya. Karena saya butuh beasiswa, jadi saya harus aktif kan. Jadi nilai saya harus bagus, saya juga harus aktif begitu. Nah, jadi kerja keras kan tahu ya paduan suara di Sin Louis itu kan kerja kerasnya luar biasa ya. Kita tuh waktu itu kan kelasnya pagi sama siang. Jadi kita ketemu pagi, pulang sekolah sampai sore untuk berlatihan bersama. Kita udah keluar kelas yang pagi, yang masuk siang tuh masuk bagian. Nah, terus kita setelah yang udah pulang nih harus balik lagi ke sekolah jam 7 malam. Setelah mereka pulang sampai jam 10 jam 11 malam setiap hari kalau mau lomba. Ya, jadi ketika di kuliah itu dipakai ya udah biasa. Dan saya bersyukurlah walaupun waktu itu kondisi ekonomi kami yang dari kondisi yang baik sekali di SMA lalu turun luar biasa itu nggak kerasa sih. Gitu ya, karena banyaknya kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan udah biasa berjuang. Tapi terlepas dari fakta yang ada, Ci, apa secara mental tidak kaget pada saat itu, terutama ketika transisi dari masa SMA ke kuliah menghadapi kenyataan krisis moneter harus mulai banting tulang sendiri. Nggak kerasa, saya nggak kerasa sama sekali sih, puji Tuhannya ya. Jadi nggak tahu gimana, memang waktu saya kecil sampai saya SMA tuh papa saya luar biasa berkecukupan lah gitu ya. Tapi karena kami biasa hidup sederhana dan juga saya nggak mengenal barang-barang bermerek seperti itu gitu ya. Dan saya juga nggak malu gitu ya. Jadi waktu SMA kelas 3 itu kami nggak punya uang, sampai adik saya yang masih umur 5 bulan tuh nggak bisa minum susu. Dia minum cuma tajin gitu waktu krisis itu. Nah, saya sendiri tuh nggak ada uang jajan, jadi saya jualan makaroni di sekolah. Jadi saya goreng sendiri, masak sendiri, bungkus sendiri, jual sendiri di sekolah untuk kebutuhan saya ya waktu itu sehari-hari. Itu saya waktu itu puji Tuhannya tuh happy sih. Saya seneng, saya bahagia juga waktu di kuliah walaupun begitu banyak. Saya merasakan apa ya, kasih Tuhan. Kami nggak ada kendaraan. Saya waktu itu kemana-mana untuk ngelamar SPG, untuk kerja, pergi pulang, itu diantar jemput sama teman banyak. Berganti-ganti, naik motor. Saya nggak pernah naik motor ya. Waktu itu saya naik motor, kena hujan, kena apa segala macam. Itu berganti-ganti antar jemput kami. Saya juga nggak punya komputer. Saya dibantu teman-teman saya untuk bikin tugas kalau mereka punya komputer. Saya harus di sekolah, saya kan pegang koran sekolah ya waktu itu. Jadi mungkin saya bikin tugas juga di sekolah. Mereka juga bantu saya gitu ya. Jadi waktu itu saya bukan merasa sedih, malah merasakan kasih Tuhan sama hidup saya. Terus saya SPG itu kerjaan nggak pernah berhenti, full. Jadi saya nggak pernah berhenti kerja sambil kuliah itu gitu ya. Jadi selalu ada dana, selalu ada cukup dan teman yang banyak yang sangat membantu dan saya merasa itu perpanjangan kasih Tuhan sih dalam hidup saya. Justru di masa kelamnya, Cemeli melihat ini menjadi sebuah tantangan. Apakah patut kita sebut juga jadi sebuah kebangkitan mungkin? Mungkin sebuah pelajaran ya, supaya ke depan itu hidup itu kan tidak lebih mudah ya. Supaya ke depan kita nggak kaget lagi dan supaya kita punya mental yang lebih baik dan menghargai gitu ya, menghargai setiap kebaikan walaupun kecil. Gitu kan, mungkin kalau kita pas lagi punya banyak uang, kita banyak teman tuh biasa ya. Tapi ketika kita nggak punya apa-apa, terus banyak orang yang mau bantu kita, kebaikan sekecil apapun tuh terasa sangat berharga. Betul, sangat berarti. Ya. Nah, tadi Cemeli sedikit menyinggung pernah menjadi seorang SPG. Boleh sedikit cerita nggak? Sedih, susahnya, suka dan duka menjadi seorang SPG. Apakah pernah digoda, pernah ditawarin nginap sehari? Itu ya, kalau di SPG itu banyak sekali yang goda ya, gitu kan ya. Jadi di SPG itu saya macam-macam, dari SPG properti lah, SPG mobil, sepeda motor, elektro dan lain sebagainya, mebel, bahkan SPG mesin, saya juga pernah gitu ya. Enaknya di SPG gajinya besar. Oh, pasti. Karena waktu itu UMR 5.000 di zaman saya. Tapi gaji SPG satu shift minimal 60.000. Gitu kan, minimal. Jadi 1 bulan saya bisa dapat 3 juta, gitu kan, minimal kan, atau berapa. Jadi berlipat-lipat dari UMR. Jadi ya gede gitu loh waktu jadi SPG. Enaknya begitu. Nah, nggak enaknya karena saya sambil kuliah, jadi saya
kadang-kadang jadwalnya nggak tepat. Kalau nggak tepat ya saya harus double shift kan, apalagi Sabtu Minggu biasanya dari pagi sampai malam, jam 10 pagi sampai jam 10 malam berdiri itu ya, pegel. Terus habis gitu kalau enggak saya satu pagi itu saya kuliah jam 7 sampai jam 3, jam 4 sampai jam 10 saya kerja, habis itu saya belajar ya kan atau apa kerjain PR, besok gitu lagi. Kalau ujian nggak tidur. Nah, itu susahnya di sana. Oke, nah ini sangat menarik ya. Mungkin di depan terlihat kesibukannya, tapi pasti ada kelelahan fisik atau stresnya. Iya, mungkin disimpan dulu, kita lanjutkan sebentar lagi. Sempat menjadi SPG hingga mengorbankan pengorbanan kesehatan fisik. Cemeli, bagaimana keadaan fisiknya pada saat itu? Aduh, waktu itu ya karena kita nggak pernah, aduh tidurnya itu kurang banget gitu kan. Apalagi kalau pas ujian nggak tidur sama sekali saya. Jadi pulang dari kerja itu minum kopi cutting day extra jos gitu ya untuk belajar. Terus nggak tidur besok ujian, terus masih kerja lagi gitu. Besoknya ujian lagi gitu. Jadi hanya beberapa saat lah aku bisa istirahat gitu ya. Tentu saja ya capek banget, tapi karena masih muda mungkin nggak kerasa ya. Begitu waktu hamil itu ya ampun aku merasa lemah banget gitu ya. Ternyata itu kayaknya efek waktu muda ya kerja terlalu keras gitu. Nah, jadi memang saya udah biasa kerja keras gitu dari dulu kan. Ya kalau cerita soal stresnya segala macam sih waktu SPG itu aku ini agak susah stres sih ya orangnya ya. Ya puji Tuhan ya, puji Tuhan selalu dikasih sukacita gitu ya. Cuma ada ya kalau di SPG itu beratnya itu memang kalau banyak yang goda segala macam tuh harus pinter ngomongnya. Jadi biasanya kalau kebanyakan tanya nomor handphone aku cuma tanya, oke mau beli yang mana gitu. Kalau nggak beli dia pergi gitu kan. Tapi juga banyak juga yang godanya serius gitu kan ya. Ya kita harus pintar-pintar lah untuk ngatasi semua itu. Dan lingkungan kita memang kebanyakan dulu itu ada yang baik, ada mereka-mereka yang memang kurang. Ada yang pergaulannya suka dugem, ada yang memang suka ganti-ganti, ada yang suka memang ya mata, aduh banyak banget lah. Itu kalau kita terlalu lama di sana bisa terpapar gitu kan ya. Tapi waktu itu saya selesai kuliah saya udah nggak SPG lagi, itu kan saya ada pekerjaan yang lain sampai saya menikah gitu ya. Tapi effort kerja keras tuh masih tetap ada kan. Terus jor-joran. Masih terus seperti itu gitu ya. Nah, apalagi waktu saya setelah menikah itu terus oma saya sakit gitu kan. Itu saya kerja lebih keras lagi. Ya, itu salah satu yang membuat saya sakit tadi kalau ditanyain deh ya. Oke, tapi apa alasan Cece berkorban fisik sedemikian rupa itu ada apa, Ce? Bekerja keras untuk apa? Jadi begini, satu, saya tuh sangat sayang sama oma saya. Waktu tuh oma saya tuh sakit keras di rumah sakit, 7 bulan tuh nggak keluar dari rumah sakit. Saya pingin banget bisa bawa ke luar negeri, ke rumah sakit yang terbaik, supaya dia bisa sembuh lagi. Jadi waktu dia masuk rumah sakit di MRI, itu langsung nggak bisa bicara loh. Langsung nggak bisa ngomong, kan stres ya, karena dia orangnya suka bicara, terus sakit yang nggak ada ujungnya dalam rumah sakit itu waktu itu. Nah, saya pikir saya kan perlu uang, ya kan. Kondisi ekonomi saya kan nggak sebaik dulu. Untuk luar negeri berapa gitu kan, nggak ada asuransi, maksudnya udah umur 80-an waktu itu. Saya kerja keras luar biasa, pagi jam setengah 7 udah keluar, pulang jam 2, jam 3 pagi, jam 5 pagi, besok keluar lagi, itu setiap hari. Gitu ya, apapun itu tak kerjain, sambil ke rumah sakit setiap hari. Waktu itu begitu, itu awal mula saya sakit ya. Nah, dan waktu itu lidah saya tuh udah nggak enak, tapi saya biarin gitu loh. Nah, habis itu oma saya meninggal. Oma saya meninggal, jadi bukannya sembuh malah meninggal. Saya pikir masih ada opa saya nih, jadi saya kerja lebih keras lagi gitu ya. Karena masih ada opa gitu ya. Nah, waktu itu saya pikir, kalau kita itu bekerja keras untuk membahagiakan orang yang kita cinta itu kan nggak salah ya. Untuk impian itu. Tapi ternyata yang salah karena saya itu telah menaruh impian saya di atas impian Tuhan gitu. Ya kan? Jadi saya fokus di sana dan saya masuk dalam lingkungan orang-orang yang sangat berambisi juga soal uang dan menghargai orang dari uang, dari prestasinya. Jadi saya ketularan hedonisme gitu ya. Jadi akhirnya selain saya juga kepingin untuk oma saya juga memiliki mindset yang berubah. Makanya pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Ya, seperti kitab suci, nggak terasa. Saya ini kan dari dulu kan pelayanan, dari dulu kan ikut Tuhan. Saya kan pikir saya cinta Tuhan kan. Ternyata pada saat itu saya nggak cinta Tuhan loh. Saya cuma memanfaatkan Tuhan gitu. Iya kan, saya cuma ke gereja pelayanan tuh hanya supaya diberkati, hanya supaya dilindungi, bukan karena saya memang mau ke gereja begitu kan.
pada waktu, apalagi waktu sakit-sakit, pada waktu sebelum sakit itu ya, yang saya kerja keras itu. Karena beruang luar biasa, lama-lama Tuhan itu uangnya itu ya, bukan Tuhan itu sendiri. Oke, tapi kapan kesadaran itu muncul? Apakah ketika didiagnosa sakit ini baru kesadaran itu gitu ya. muncul? Eh, saya itu bandel banget ya. Jadi tahun 2013 tuh lidah saya sudah sakit banget, sudah berlubang tapi nggak besar, sudah nggak bisa tidur, pagi siang malam kesakitan, tapi saya tetap bicara dan ngejar kerjaan saya. Sambil berdarah, ngomong berdarah-darah, ngomong berdarah, gila loh, tak jalani loh. Karena sangat maunya, ambisinya untuk mencapai target, dan saya merasa punya rasa tanggung jawab. Jadi kalau saya punya tim, saya harus bantu mereka, jadi mereka butuh bantuan saya tuh korbankan diri sampai seperti itu gitu ya. Sampai suatu kali Januari 2014 itu lidah saya sudah berlubang sangat besar, tidak ada dasarnya, lubangnya nggak kelihatan, bernanah, terus banyak darah dan kesakitan terus pagi siang malam. Ya, dan nggak ada obatnya karena sudah minum obat anti sakit itu 1 hari 5 tuh mungkin nggak mempan. Gitu ya. Itu apakah saya bertobat? Belum loh. Belum loh. Saya masih mikir kerjaan saya masih mikir kapan saya bisa sembuh, kapan saya bisa sehat dan bisa beraktivitas kembali karena target yang saya harus capai. Begitu. Makanya bahaya loh kalau kita itu apa ya, kemasukan mamon mungkin ya. Karena cinta uang tuh akar dari segala kejahatan. Cinta uang ya, kalau uangnya tuh enggak ya, cinta uangnya gitu ya, bukan uangnya. Itu kan uang cuma benda ya. Ya kayak gitu sih. Nah, itu Januari. Lidahnya udah lubang. Terus habis gitu saya ke dokter bilang harus dibiopsi. Saya nggak berani, akhirnya saya di needle biopsi. Tambah parah, tahu ya, pakai jarum itu. Lubangnya tusuk, ditarik terus diambil di scrap pakai kaca prepar. Sakitnya luar biasa. Di situ lubang besar di sebelah sini, nggak kelihatan dasarnya, bernanah, nggak bisa makan, cuma bisa minum cairan. Setiap hari harus bersihin nanah, keluar terus air liur dan darah. Lidahnya bisa goyang sendiri, nabrak gigi, dan sakitnya di telinga, di kepala, di sini, di bahu. Mau tak ini ya bengkak lidahnya, jadi mau taruh kepala bingung, gini bingung, gini bingung, gini bingung, sakit banget. Pada waktu itu saya sudah sekitar mungkin 6 bulan nggak bisa tidur. Jadi saya cuma punya impian pengen bisa tidur. Dan pada waktu itu saya merasa, Tuhan, aku ini selama ini nggak bersyukur ya, bisa tidur dengan enak ya. Ternyata mau tidur itu aja, itu adalah satu berkat, bisa tidur dengan enak ya. Terus saya juga pikir, ternyata ya, orang hidup tanpa rasa sakit itu sudah harus bersyukur gitu loh. Ya kan? Kalau kesakitan terus kayak gini kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Kita loh selama ini nggak menghargai. Hari-hari kita biasa nggak sakit tuh nggak menghargai. Padahal ada loh orang yang kesakitan terus-menerus. Ya itu saya rasakan pada waktu itu. Bahwa saya tuh kurang bersyukur gitu kan. Terus pada waktu itu baru saya mulai mencari Tuhan gitu ya. Karena udah lama banget, kesakitan banget, udah nggak ada ininya, udah terlalu lama. Baru saya cari Tuhan, baru saya mau denger firman, mau tahu sih, kan saya nggak bisa dengar suara Tuhan gitu. Saya pikir kalau saya dengar khotbah terus mungkin dapat sesuatu. Apa sih yang harus saya lakukan? Karena dokter udah bilang lidah saya harus dipotong. Lah siapa yang mau lidahnya dipotong kan? Nah waktu saya ngotot, saya bilang bahwa Tuhan, saya nggak mau lidah saya dipotong. Saya maunya engkau tuh bersabda aja kan aku bisa sembuh gitu. Aku ngototnya gitu. Ya toh ngapain sih aku mesti potong lidah, radiasi, mesti kemo. Orang Tuhan bersabda aja bisa sembuh gitu. Maksa gitu kan ceritanya. Ya masih belum paham sih pada waktu itu gitu. Oke, berarti waktu sebelum operasi itu berarti mengenal Tuhan itu sifatnya lebih butuh sosok yang maha kuasa begitu ya, C? Dulu kita nggak sadar ya. Saya sih merasa saya cinta Tuhan, merasa gitu kan. Loh, saya pelan dari kecil, saya mau berkorban dari kecil. Tapi ternyata waktu itu kayak itu saya bukan cinta Tuhan, tapi saya takut Tuhan. Takut nggak diberkati, takut nggak dilindungi. Terus mungkin saya hobi juga kan, saya juga hobi nyanyi, saya ya kayak gitu. Tapi bukan berarti saya betul-betul mencintai Tuhan begitu, ya kan? Nah, ketika saya sakit itu, lalu saya banyak mendengarkan khotbah, saya baru sadar bahwa saya tuh banyak salah gitu ya. Satu, saya sadar bahwa Tuhan itu Tuhan yang berdaulat. Jadi kita mau hidup, mau mati, sembuhkan atau tidak, itu suka-suka Tuhan. Gitu kan. Yang kedua, saya tahu bahwa kalaupun dia mau menyembuhkan kita, itu suka-suka Tuhan cara menyembuhkannya. Ya kan, mau pakai cara operasi, nggak operasi, mau langsung bersabda atau apapun, itu suka-suka Tuhan. Jadi saya nggak punya hak untuk memaksa. Makanya setiap orang tuh proses penyembuhannya beda. Karena proses hidup mereka, karakter mereka dibentuk ya di situ sebenarnya.
ya kan? Lalu yang ketiga, saya tahu bahwa sakit penyakit itu bukan dari Tuhan. Tuhan tuh hanya kasih yang baik buat kita. Tapi itu karena kita sendiri yang bikin salah, kita sendiri yang bikin celah, sehingga setan menuntut kita, ada sakit penyakit bisa masuk. Tapi Tuhan yang terpaksa mengizinkannya itu bisa merubahnya menjadi suatu kebaikan. Asal kita menyikapinya dengan benar. Dan saya sekarang bersyukur saya pernah sakit. Saya bersyukur saya pernah sakit kanker lidah stadium 4 gitu ya. Karena dengan begitu hidup saya diubahkan ya. Orang sehat tuh punya banyak keinginan, Dep. Tapi kalau orang sakit tuh cuma pengen sembuh. Ya kan? Dulu saya mau apa sih, jet pribadi lah, Lamborghini lah, yang dipunya teman-teman saya ya toh, Ferrari lah, apa segala macam. Nggak pengen lagi lah sekarang lah. Kalau lidahnya lobang, kamu mau dinaikin jet pribadi buat apa? Kamu dikasih Lamborghini ya buat apa? Ya toh, kamu mau makan makanan 1 juta depan kamu, apa enaknya? Nggak ada rasanya semua. Begitu. Jadi ya sudah berubah lah ya. Berarti makna itu seiring waktu berubah ya, karena mengalami pertobatan, em, melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Jadi lebih merasakan kasih Tuhan dan juga ingin sekarang membagikan kasih itu. Iya, iya. Tapi yang paling penting satu, yaitu saya baru tahu tujuan hidup saya ketika saya sakit. Bahwa tujuan hidup saya itu untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saya. Jadi bukan saya yang punya rencana, saya minta Tuhan restui. Tapi harusnya saya tanya sama Tuhan, saya mau apa. Ya. Lalu apa rencana tujuan hidup Cemeli, kita simak setelah ini. Nah, Cemeli tadi berarti sempat di titik pertobatan dan merasakan kasih Tuhan karena masih diberikan kesempatan hidup. Termasuk sehat, tidur nyenyak pun itu juga kesempatan yang luar biasa buat Cemeli. Lalu bagaimana setelah menerima kasih itu, apa yang ada di benak Cemeli pada saat itu? Iya, jadi gini, saya tuh kan sakitnya luar biasa ya pada waktu itu. Jadi saya pikir kalau saya cuma sekedar sembuh, terus saya nggak ngelakuin apa-apa, itu kayak rugi banget gitu ya. Saya ini kan lidah saya dipotong. Dokter sudah bilang saya nggak akan bisa bicara. Tapi saya udah terima mujizat, saya bisa bicara, lidah saya tumbuh. Itu sudah suatu mujizat yang besar. Saya ini stadium 4. Saya juga berhenti di tengah-tengah kemo dan radiasi. Karena saya waktu itu berdoa ya, jangan ditiru, semua orang nggak sama caranya. Tapi saya memang tidak menyelesaikan perjalanan medis saya. Saya hanya separuh, saya pulang sampai hari ini. Itu kan 2014 ya. Saya pulang Indonesia 1 Juli 2014. Jadi udah 9 tahun yang lalu. Sampai hari ini saya sehat, nggak kekurangan satu apapun, nggak pernah kembali di medis itu sama sekali. Gitu ya. Itu tuh berkat yang luar biasa gitu ya menurut saya. Nah di situ saya merasa dikasihi Tuhan. Karena apa? Saya tuh baru sadar bahwa saya tuh jelek gitu loh. Saya tuh selama ini cuma memanfaatkan Tuhan tanpa saya sadari. Tapi Tuhan kok masih sayang sama saya. Masih peduli sama saya. Di perjalanan saya kemo, radiasi itu banyak mujizat-mujizat dan banyak orang baik yang baik sama saya waktu itu. Gitu kan. Nah saya juga, karena Tuhan itu sudah mengasihi saya, jadi saya juga ingin mengasihi yang lain gitu kan. Karena kasihnya begitu berlimpah gitu loh. Kalau kita nggak punya gimana kita bisa beri kan. Tapi karena Tuhan sangat sayang sama saya juga kepingin gitu menyayangi Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama gitu untuk menyenangkan hatinya dia, gitu kan. Jadi waktu itu saya nggak sengaja, saya pulang 1 Juli 2014, lalu saya sudah enakan tuh Agustus, habis itu September saya mulai bikin charity di ulang tahun anak saya, charity-nya itu untuk panti asuhan. Satu saya diajak lagi sama teman bikin charity lagi, itu Desember saya buat charity Natal untuk panti asuhan lagi. Lalu setelah itu saya ketemu dengan seorang gadis yang terkena kanker lidah juga kayak saya, masih muda umur 17 tahun. Di situ kami tergerak untuk membuat acara buat dia. Nah, disitulah terbentuk yayasan ini, namanya Cancer Awareness Community. Ya kan? Atau biasa disebut Yayasan Sadar Kanker dalam bahasa Indonesianya. Itu 4 Februari 2015. Itu adalah Hari Kanker Sedunia. Jadi banyak anak muda kumpul dari teman-temannya anak ini ikut membantu menjadi relawan pada saat itu, gitu ya. Nah, itulah acara-acara besar karena kita tahu sangat butuh banyak biaya. Jadi kita tuh keliling waktu itu ke semua media, di Jawa Pos, di JTV, di SBO, di Nyata, di mana untuk anak ini. Waktu itu. Nah, ada bikin acara, nah dokter-dokter bilang, ayo kamu bikin yayasan aja. Kamu bantu orang, gak ada yayasannya, nanti gak resmi. Saya sebenarnya gak mau bikin, karena pikir waduh ribet banget, saya cuma sesekali aja. Tapi dokter-dokter bilang, udah lah Mel, ayo banyak anak muda yang kena cancer sekarang, kamu harus bantu mereka gitu. Ya akhirnya jadi itu kan 4 Februari, 20 Mei diresmikan, saya dengan beberapa dokter itu, dan sampai sekarang. Nah kami begitu banyak kegiatan, kami dapat dampingan pasien kanker dan keluarganya,
yang sakit kanker ya. Terus kami juga ada rumah singgah untuk anak kanker, tapi juga untuk anak-anak yang sakit kritis tidak menular, BPJS kelas 3. Kami ada hospital schooling dalam rumah sakit Dr. Sutomo. Kami juga ada dapur umum. Kami juga ada banyak kegiatan charity. Dan misi ketiga kami memang pemberdayaan anak muda. Ya kan, karena pada waktu itu saya sering bikin konser segala macam tuh yang volunteernya anak muda. Jadi kalian pernah konser dengan ADMS, ya kalian pernah mengadakan dengan ADMS, dengan Coki Sitohang, dengan Semi Simorangkir, dengan Once juga pernah, dengan dirijen luar negeri, dengan orkestra yang besar, dan banyak hal yang terjadi dan itu luar biasa sih, banyak mujizat. Nah di situ kami lebih kepada anak muda di misi yang ketiga itu. Sebenarnya titik baliknya adalah kenapa saya fokus selalu di edukasi. Kebetulan yang cancer udah stabil. Lalu saya sempat jadi wakil ketua PSMTI Jawa Timur. PSMTI itu Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Di sana saya wakil ketua yang membawai beberapa bidang. Nah, salah satunya adalah bidang pendidikan. Di sana saya ketemu dengan Pak Dahlan Iskan. Saya ketemu dengan banyak orang pendidikan. Saya diceritai tentang bagaimana pendidikan di China. Dan saya sangat tertarik karena China negara yang sangat maju, teknologinya, budayanya, dan juga mereka disiplin, pekerja keras begitu ya. Plus bahasanya dibutuhkan seluruh dunia dan biaya nggak mahal deh. Itu yang jadi inspirasi. Sangat menarik. Mungkin sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, ada dua pertanyaan yang muncul di benakku, Ci. Yang pertama, sekritis apa hingga dari tenaga medis melepaskan Cece dari treatmentnya? Waktu itu aku harusnya menjalani 6 kali kemo dan 30 kali radiasi, ya kan? Tapi memang di tengah-tengah itu saya udah nggak bisa menelan air sama sekali. Jadi radiasi itu kan seperti, jadi kita kemo itu seminggu sekali ya, radiasi setiap hari, Senin sampai Jumat. Satu minggu libur, Senin sampai Jumat kayak gitu. Radiasi kan seperti laser. Nah orang lain 5 menit, aku 20 menit. Terus seorang lain tuh satu sisi, aku tuh 9 sisi. Satu sisi gini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu satu sisi. Aku tuh 9 muter, hancur. Iniku dalamnya hancur, aku nggak bisa buka mulut aku. Terus aku nelan air segini aja tuh 3 jam. Jadi aku udah nggak bisa makan, nggak bisa minum sama sekali. Nggak bisa tidur, karena air liur pun nggak bisa ditelan. Jadi nggak bisa tidur, jadi kalau tidur langsung kena air liur kesedak gitu ya. Dan aku tetap harus kemo radiasi, kan nggak bisa. Di sonde apa aku nggak mau, jadi aku yang minta berhenti. Ya, tapi sebenarnya itu bukan itu aja sih, aku berdoa, dan aku merasa aku harus berhenti. Waktu aku berdoa itu, ini ada hubungannya sama Sinlui lagi nih, aku ditunjukin Tuhan nih, teman-temanku paduan suara dulu, waktu aku naik kereta ke Bandung ITB 96 sama teman-teman Sinlui. So aku mikir, Tuhan aku bisa nggak ya ketemu mereka lagi, aku bisa nggak ya nyanyi sama mereka lagi. Nah disitulah aku buka Facebook, aku tulis bahwa aku sakit, banyak sekali yang doain aku deh waktu itu. Dan ketika itu setelah banyak doain itu, tiba-tiba hatiku berkobar-kobar gitu dan aku merasa aku harus pulang. Jadi aku ngotot, wah banyak orang yang mendoakan tuh luar biasa loh, walau kita tuh nggak kenal dan nggak deket. Jadi yang tadi aku udah down, aku udah kayak, wah nggak tahu harus gimana kan. Itu aku tiba-tiba semangat dan aku merasa aku harus pulang. Dan akhirnya aku minta pulang, dokternya marah-marah lah gitu kan. Kamu ini stadium akhir, kalau kamu pulang, nggak akan ada lagi obatnya gitu kan. Tapi aku bilang, aku udah sembuh dok. Ketika aku nggak bisa ngomong, hancur kan mulutnya. Ini sudah hancur, ini udah nggak bisa, ini dalam tuh kayak, kamu tahu dikenyos di dalam tuh ya. Melepuh semua. Aku pulang. Ya aku pulang ke Indonesia ya 7 2014, tapi benar-benar aku bisa pulih dan aku bersyukur aku pulang. Karena waktu itu jahitan di lidahku tuh sudah copot semua. Jadi itu kan habis dioperasi kan, terus diradiasi copot. Jadi waktu aku pulang, lidahku tuh mau terbelah jadi 2. Bener-bener mau putus jadi 2 kayak gempa itu. Ya, berarti dari sisi medis, dari dokter sebetulnya tidak merelakan. Hanya karena berkat dari dukungan spiritual teman-teman paduan suaranya ya waktu itu ya. Banyak sih teman-teman kan, waktu itu karena aku ingat teman paduan suara, jadi aku tuliskan di Facebook, ingat sama teman-teman. Banyak yang doain aku, termasuk dari anak paduan suara juga. Habis gitu aku mutusin pulang, bener-bener lidahku seminggu kemudian mau putus jadi 2, tinggal dikit. Sampai aku tuh doa, terus kayak dapat hikmat jangan makan minyak gitu kan. Saya nggak makan minyak, dia mulai nutup, sekarang masih ada bekasnya ya, tapi nggak buka kayak dulu gitu loh. Coba tak lanjutin itu radiasi, putus pasti lidahku gitu kan. Aku banyak kasus, sekarang punya banyak pasien, aku banyak pasien kanker lidah yang selesai radiasi tapi meninggal gara-gara lukanya nggak sembuh, itu banyak ternyata.
untung aku nurut sama Tuhan, untung aku denger gitu ya. Dan luar biasanya setahun kemudian 2015 aku benar-benar konser bersama teman-teman paduan suara Sinlui. Dari zaman yang dulu aku nyanyi di ITB 96 itu dengan anak Sinlui baru, dengan ADMS, dengan segala orkestra. Itu 2015, jadi Tuhan menepati janjinya. Iya. Wah, dan berkat Cemeli merasakan janji Tuhan tertuang dalam karya di bidang pendidikan tadi itu ya, Ce? Iya. Memang kalau di cancer itu kan orang yang sedang sakit, sedang ini gitu ya. Saya juga banyak mendampingi. Waduh, kalau mendampingi orang cancer itu ya pasiennya, istrinya, suaminya, mamahnya, papahnya, mertuanya, susternya, semua curhat. Gitu ya. Karena mereka semua terdampak. Belum keuangannya, belum apa gitu ya. Nah, tapi Tuhan membawa saya kepada generasi muda karena kayak sakit cancer segala macam 80% tuh karena psikis, karena luka batin, karena luka-luka begitu loh. Kalau kita bisa melahirkan generasi baru yang sembuh, yang pulih dan memulihkan, itu orang cancer juga berkurang banyak pasti. Sebenarnya begitu ya. Tapi saya lebih kepada Indonesia Emas 2030. Nah, waktu saya menjadi wakil ketua PSMT itu ceritakan bahwa tahun 2030 Indonesia itu akan ada bonus demografi, di mana 75% masyarakatnya itu adalah masyarakat usia produktif. Pada waktu itu, kalau bagus generasi mudanya, wah pasti jadi Indonesia Emas. Tapi kalau generasi mudanya, mentalnya itu mental yang mudah menyerah, egois, individual, kecanduan gadget, kurang kasih, begitu ya, kecanduan media sosial, segala macam, ya hancur generasinya. Nah, itu yang mendorong saya sih untuk masuk di bidang pendidikan itu. Berarti lahirnya Yayasan Sadar Kanker ya, betul? Sadar Kanker itu 2015. 2015, kemudian sempat aktif di organisasi di bidang pendidikan, lalu muncullah fokus ke pendidikan ini. Iya, project yang dari misi ketiga namanya Masa Depan untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Nah, apa itu masa depan untuk Indonesia? Kita saksikan slide. Masa depan untuk Indonesia atau MDUI. Boleh sedikit dijelaskan apa itu MDUI, Ci? Ya, Masa Depan untuk Indonesia itu adalah project dari misi ketiga kami yang lahir dari waktu itu kita ngobrol-ngobrol ya sama para romo, suster begitu di awalnya. Gimana sih caranya kita bisa membuat anak-anak dari daerah pelosok tuh berdampak sama lingkungannya. Kayak gitu kan. Awalnya begitu sih. Nah, kita pikir wah pendidikan ke China ini bagus banget. Karena ke China ini biayanya masih terjangkau loh, gitu kan. Daripada kita ke Amerika, Eropa, Australia mahal banget gitu kan. Dan bagus pendidikannya gitu. Nah, karena kita pikir wah ada jalan, ada cara, kita mulai cari anak-anaknya dari seluruh Indonesia. Nah, kebetulan mereka-mereka ini rata-rata adalah yang sudah pernah dapat beasiswa dari yayasan-yayasan yang lain, terutama yayasan Katolik gitu ya, sehingga kita bisa menseleksi dari mereka lagi gitu loh, kan jadi lebih gampang kan, lebih mudah gitu loh. Awalnya seperti itu sih, jadi mereka ini yang berprestasi, namun mungkin kurang beruntung gitu dalam ekonomi ya, karena memang biasanya kok beasiswa yang Katolik itu nggak boleh kalau berprestasi aja gitu kan ya. Nah seperti itu sih awalnya dibicarakan bagaimana mereka bisa berubah, berdampak. Kalau kamu sekolah di Indonesia aja, oke. Tapi kalau kita pengen memajukan Indonesia, berarti harus cari sekolah yang lebih maju dari Indonesia dong negaranya. Ya kan? Kita harus mencontoh negara yang lebih maju dari Indonesia, kirim ke sana, supaya ketika mereka pulang, mereka bisa mengambil sesuatu dari negara tersebut buat Indonesia. Gitu. Jadi sebenarnya kita bukan menyekolahkan mereka ya, tapi mereka itu disekolahkan untuk Indonesia, bukan untuk masa depan mereka sendiri. Berarti MDUI ini selain siswa-siswinya berprestasi, harus dari pedalaman ya, Ci? Enggak juga, tidak juga dari pedalaman, tapi kebanyakan memang kita dapatnya dari pedalaman, gitu ya. Cuma mereka harus bisa berdampak lah buat lingkungannya. Kalau mereka dari pedalaman lebih bagus, karena itu yang lebih butuh dampak, begitu ya. Seperti itu sih. Oke, berarti ini adalah salah 5 contoh anak didik dari MDUI. Mungkin boleh sedikit bantu diperkenalkan Kenalin ya. Iya, boleh. Supaya agak cepat gitu ya. Jadi kita punya total 13 anak dari seluruh Indonesia. Nah, 5 ini adalah yang sudah mau berangkat ke Beijing tanggal 30 Agustus nanti. Jadi sudah sebentar lagi ya, mereka udah mau berangkat. Nah, makanya ini dibawa dulu, dikenalin kepada Anda semua gitu ya. Nah, saya kenalin dulu dari mana ini? Sini pas ini ya. Oke, dari sini dulu. Ini ya, ini Dito, namanya Yohanes Raditya, saya biasa dipanggil Dito, dia dari Bandung. Nah, dia bersekolah di Santo Mikael Solo,
teknik mesin waktu itu ya di SMK Santo Mikael Solo. Nah dulu dia latar belakangnya dia mengalami perubahan yang luar biasa sih. Nanti biar cerita sendiri ya. Tapi latar belakangnya dia dulu ya namanya di Bandung itu pergaulan bebas, tujuan hidup gak jelas gitu ya. Terus apa ngerokok juga, minum juga gitu ya. Dengan segala kenakalan remaja yang lainnya gitu ya. Biar cerita sendiri nanti apa aja. Tapi dia berprestasi. Jadi waktu dia kelas 1 di SMK Mikael itu dia 1 paralel gitu untuk uji kompetensi juga juara 3 kalau nggak salah yang untuk umum ya. Jadi itu sangat mengagetkan di sana sehingga dia direkomendasikan sekolahnya kepada kita gitu loh dengan segala kenakalannya itu tadi gitu kan. Nah tapi bersyukur banget. Terus juga kamu kecanduan gadget juga ya dulu ya, ya kan. Terus habis gitu dia begitu masuk MDUI kan di MDUI itu kita membina mereka setahun di Surabaya sebelum berangkat ke China. Jadi mereka dibina bahasa Inggris, Mandarin, dan karakter building, terutama masalah spiritual. Jadi mereka berubah luar biasa, dia udah dulunya selengean, modelnya nggak karu-karuan gitu, beneran kayak pemabuk, gitu ya. Terus habis gitu tiba-tiba berubah dan ya, aku bersyukur banget, dia udah nggak ngerokok, nggak minum, nggak kecanduan apapun, lalu dia adalah leader di sini, dia pemimpin di MDUI ini gitu loh. Jadi saya sangat bangga lah, sangat bersyukur gitu Tuhan merubah dia gitu, seneng banget lah gitu ya. Terus yang ini Gilbert ini dari Samarinda gitu ya, kita manggilnya biasanya Surya gitu, namanya panjang Gilbert Demetrius Surya, ini juga lebih panjang. Nah dari Samarinda kebetulan papahnya menderita stroke. Jadi kondisi ekonominya sulit gitu. Waktu SMA dia SMA Negeri 3 di Samarinda, begitu ya, jurusan IPA. Dia sekarang nanti mau ngambil computer science gitu. Nah, dia sangat pandai memang, bagus. Nah, waktu itu direferensikan oleh suster. Di tantenya dia tuh seorang biarawati yang referensi ke kami. Jadi begitu nilainya masuk, lalu habis itu seleksi juga masuk, nah dia direkrut, begitu kan. Nah, dulu dia, ya ini pengakuannya dia sendiri ya, karena dia anak waktu dulu kan keluarganya juga cukup sayang sama dia gitu ya. Jadi dia termasuk manja juga, lalu termasuk egois karena dia pikir waktu itu papanya sakit, dia harus bekerja keras buat keluarga, dia nggak mikir orang lain, dia selalu merasa kurang. Jadi nggak pernah berbagi. Jadi egois, individual. Kamu yang ngomong loh ya, saya cuma ngulang. Jangan marah, gitu ya. Terus habis gitu juga manja, kecanduan macam-macam lah, gadget lah, terus main game gak karu-karuan, terus kecanduan game, walaupun dia juga pintar gitu ya. Tapi begitu masuk di MDUI, dia berubah luar biasa, dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia rajin banget kejar Tuhan, dan dia sudah lepas dari segala kecanduannya itu, dan luar biasanya, mereka-mereka yang generasi yang biasa individual ini berubah menjadi generasi yang orang-anak yang saling peduli dan support satu sama lain. Gitu ya, nanti boleh ditanyain sendiri gitu. Nah, yang berikutnya ini namanya Laudus Aksa. Dia dari desa Mentibar, desanya nggak ada di Google, gitu ya. Ada di Google. Mentibar itu 48 jam naik mobil atau kapal boat itu dari Pontianak ya, betul ya. Jadi jauh banget, sangat pelosok, dan dia itu orang Dayak juga, orang Dayak asli, gitu, suku Dayak asli. Nah, dia ini di desanya dia, di desa itu ternyata ya dari kecil tuh sudah diajarin minum, rokok, pergaulan bebas, terus okultisme, kawinnya muda-muda semua di sana gitu ya. Kamu nggak ya. Terus, nah, ya kan dia udah minum dan ngerokok dari kecil juga ini, makanya kecil terus kamu nggak besar-besar. Terus itu ya, terus juga okultisme. Jadi dia itu dulu waktu datang pertama kali jimatnya banyak banget gitu ya. Dia punya mantra ular, jadi kalau ular ketemu dia mati gitu ya. Terus dia punya kebal, ilmu kebal juga. Jadi kalau main bola selalu menang. Di tackle nggak sakit, apa nggak sakit, jangan lihat kecilnya ya gitu ya. Terus banyak sekali jaganya, macam minyak lah, apalah semua. Tapi begitu masuk di MDUI, dia kenal Tuhan lebih baik, dia mau baca firman dan lain sebagainya, dia lepas semuanya itu gitu ya. Dan dia juga sekarang mereka semua membantu untuk pelayanan, mereka semua sangat rajin doa, dan mereka berubah, udah nggak kecanduan medsos lagi, ya kan, udah nggak main okultisme lagi. Terus luar biasanya dia juga bisa merubah keluarganya. Jadi keluarganya mulai nggak mau lagi upacara yang aneh-aneh. Papahnya berhenti ngerokok loh, berhenti minum. Padahal itu dulu nggak pernah kayak gitu. Terus mau ke gereja dengan rajin, dulunya males. Mereka semua rata dulu ini malas ke gereja semua gitu ya. Tapi sekarang rajin dengan sendirinya tanpa dipaksa. Gitu kan, luar biasa gitu kan. Ini dan dia ini terima beasiswa dari SMP. Dari SMP dia udah terima beasiswa, dari SMA dia juga terima beasiswa di SMK Sindui Surabaya, tinggal di Panti Asuhan Benikasi di Kenjeran. Karena prestasinya bagus gitu. Dan dia merasa memang keluarganya kan kurang mampu, petani, makanya juga apa tuh nasi sama minyak ikan asin ya, sama garam gitu sakanya. Terus yang Valen ini dari Medan.
Saya dari Medan, papahnya dulu dia lahir di Jakarta. Papahnya waktu itu karirnya lumayan, tapi begitu di Medan tuh jatuh gitu ya kalian ya. Jadi papahnya itu narik becak waktu di Medan kerjanya. Terus apa stres mungkin ya, jadi banyak mabuk dan lain sebagainya, sering bertengkar sama keluarga. Kondisi ekonomi mereka sangat terpuruk, mereka pindahlah ke Gunung Kidul, tempat mamahnya. Nah Gunung Kidul itu juga parah karena itu tempat dengan UMR terendah se-Indonesia. Cari kerja juga sangat susah gitu kan ya. Dia pindah sekolah di sana, dia stres, main game terus, habis gitu sering mau bunuh diri gitu ya. Dia juga sangat nggak percaya diri, dulu gagap, sekarang udah nggak loh. Jadi begitu masuk MDUI, sekarang dia udah nggak gagap lagi, dia udah nggak stres, nggak kecanduan game. Dulu kalau main game tuh bisa 3 hari nggak tidur gitu. Terus hatinya yang kosong jadi penuh sekarang katanya, teriak sendiri ya gitu kan. Habis gitu ada banyak sekali perubahan dan lihat wajah yang bahagia kan, bukan wajah kamu sendiri kan gitu kan ya. Gitu, ini mengerikan sekali waktu pertama kita ke asrama itu kan, asrama kita di lantai 3 toh, ada dengar suara lompat, udah mau lompat tuh ya Tuhan, untung nggak lompat ya. Oke, gitu kan, jadi ada banyak perubahan dalam hidupnya gitu loh. Terus Jimmy ini asalnya dari Serawai, Kalimantan, dia juga Dayak tapi sukunya yang suku paling tua di Dayak. Apa namanya suku? Suku Dayak Udanum. Udanum, itu suku yang tertua. Jadi okultisme juga sangat kuat. Ternyata di sana itu dari kecil tuh juga udah ngerokok sama minum. Ini ngerokoknya dari TK. Udah gak ada yang menang. Kamu ngerokok kapan? SMP kan? SMP atau SD gitu kan? SD kan? Nah, ini TK, kamu kalah sama dia. Ya. Ini TK sudah ngerokok ini, sudah minum gitu. Di sana udah pergaulan bebas, kawin muda segala macem gitu ya. Dan itu parah banget gitu di sana. Gereja semua tuh hanya rutinitas gitu ya. Nah, terus dia dari yang sebenarnya karena dia tuh merasa nggak punya siapa-siapa yang harus diandalkan, dia dulu keluarganya tuh ibaratnya menurut dia tuh kurang perhatian lah, saling cuek gitu ya. Jadi dia kurang merhatiin temen dulu, dia suka pakai logikanya, kurang andalin Tuhan, nggak percaya sama Tuhan, karena merasa Tuhan nggak ada, karena nggak ada sosok Tuhan dalam sekitarnya dia kan, nggak ada papa mama yang mengasihi dia, apa kakaknya suka mukuli dia terus kalian gitu, gitu ya, makanya kecil kau, besar-besar, gitu kan. Habis gitu, tapi dia berjuang. Karena papahnya juga kerjanya nggak tetap, juga jarang pulang. Karena penambang emas bantu di sungai-sungai itu ya, tapi sangat nggak tetap. Mamahnya cleaning service di gereja, sama di panti asuhan. Dia dapat beasiswa dari SMP, dia juga dapat beasiswa di SMK Sindui Surabaya, tinggal di panti asuhan Penikasih juga. Dan dapat beasiswa full di Ubaya. Tapi dia tolak, dia masuk di sini. Nah kalau Valen ini, untung sih puji Tuhan dia pindah ke Gunung Kidul. Di sana dia ketemu Relino SPM. Relino SPM itu adalah yayasan Katolik Romo-Romo SC Serikat Yesus untuk memberikan beasiswa ke anak-anak di Jawa Tengah yang nggak mampu. Nah dari situlah saya ketemu dengan Valen gitu. Dia dapat beasiswa waktu SMK. Begitu ceritanya. Nah saya sangat bersyukur ya karena mereka semua tuh keterima di BIT. BIT itu Beijing Institute of Technology. Itu adalah kampus nomor 17 terbaik se-China. Nah, jurusan mereka kan macam-macam, ini teknik mesin, terus ini computer science, ini international trading. Rata-rata tuh jurusannya nomor 10 besar se-China. Kayak teknik mesin nomor 4 ya, se-China. Computer science nomor 10 se-China. Dan dari kampus itu tuh lahir orang-orang penting seperti wakil presiden China, wakil menteri China, dan yang lainnya. Itu adalah kampus yang sangat ternama, susah banget masuknya. Di dunia ranking 150 sampai 300 ya, padahal UGM UI aja nomor 500 600. Jadi ini suatu pencapaian yang luar biasa dan mereka rata-rata dapat beasiswa dengan skema yang berbeda-beda. Dari daerah, dari pelosok bisa ke China di universitas yang top banget, itu adalah suatu hal yang luar biasa lah, pencapaian yang luar biasa yang saya percaya karena kasih karunia Tuhan dan perjuangan mereka yang mau berubah gitu ya. Iya, hal yang patut disyukuri ya. Tapi mungkin kalau aku boleh tanya masing-masing dari kalian, why China and why BID? Kalau saya sendiri ya, saya kan jurusan ekonomi dan perdagangan internasional. Ya. Saya sendiri kepengen gitu, jadi kerja di ekspor import. Jadi nanti segala biayanya itu, segala apa yang saya dapatkan dari bisnis itu bisa saya membantu orang tua saya dan bangun desa juga seperti itu. Berarti memang Cina itu kan maju ya ekspor importnya, di mana di hampir seluruh Indonesia itu kayak barang itu dari China gitu. Jadi saya bisa ambil pelajaran dari China-nya terus diterapkan di Indonesia gitu. Oke, dengan Jim yang tadi suku Dayak asli ya. Betul. Oke, aku perhatikan kamu juga pernah juara 3 lomba tarian daerah tradisional. Betul. Kapan itu, Jim?
Itu waktu tahun 2016. 2016. Ya, waktu itu saya ekstrakurikulernya nari. Heeh. Itu kan jarang sekali ya cowok ikut nari karena takut dibilang banci apa bencong gitu. Jadi saya ikut itu sama teman saya, Ya. latihan-latihan gini, terus ada porseni. Itu tingkat kecamatan, diikuti oleh 12 SMP. Ya. Jadi latihan-latihan begini, terus lomba, kami menang juara 3. Jadi waktu itu tarian kami itu Kohojata Bahatara, artinya rezeki dari Tuhan. Gitu. Oke, menarik. Berarti apakah itu dorongan atau ingin hobi yang ingin kamu seriusi? Sebenarnya dulu saya ingin melestarikan tarian. Wih. Tapi karena tarian itu kan ada kayak hal mistisnya gitu, jadi saya meninggalkan itu semua dan ikut Tuhan benar-benar gitu. Oke, totalitas ya. Kalau kenapa saya milih China, karena sebenarnya dari waktu sekolah, karena sebenarnya di sekolah banyak pakai mesin-mesin Jerman, tapi seiring berjalannya waktu mulai banyak mesin-mesin dari China yang datang. Nah, tapi penggunaannya jadi nggak maksimal karena kurang pengetahuan tentang mesin-mesin China, juga banyak yang belum pengalaman dengan mesin China gitu. Nah, makanya saya benar-benar tertarik di China karena menurut saya masih banyak mesin-mesin yang perlu dipelajari. Nah, begitu dibawa ke Indonesia bisa bikin Indonesia makin maju, khususnya di dunia pendidikan. Ya, Gitu. oke, menarik. Aku baca juga di portofolio kalian, khususnya Dito ya, ada kelebihan di kepimpinan. Selain itu juga pernah 2 kali peringkat 1 dan 3 ketika SMA. Pernah Iya. ada pengalaman memimpin sebuah organisasi atau apa Dito? Boleh sedikit cerita? Kalau untuk organisasi mungkin diawali dari pas SMP, itu berawal dari olahraga. Kalau Ya. yang di sekolahnya, saya waktu itu dari tim futsal. Jadi di tim futsal itu sebenarnya banyak, ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, banyak juga senior-senior gitu, tapi mungkin nggak tahu kenapa juga dipilih sebagai kapten. Ya. Untuk bahkan ada kakak kelas gitu ya, ada segan, tapi ya gitu, belajar untuk mengorganisasi Mungkin. dengan baik gitu. Dan Terus tim ya? iya, Heeh. sebagai tim gitu. Mungkin ada sedikit kepemimpinan dari saya yang Dari situ. terlihat, ya baru dari situ mungkin tumbuh lagi, terus sampai ke pramuka. Saya juga jadi wakil, lalu di kelas 9 saya jadi ketua kelas. Puji Tuhan ya, jadi kelas terbaik juga karena kompak dan gitu-gitu ya. Di situ saya mulai pede lah. Oke, Gitu. luar biasa hingga saat ini ya memimpin keempat teman kamu di sini. Ya, 13. Dia Ya. mungkin semuanya. 13. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan rencana studi dan karirnya? Kita saksikan setelah ini. Oke, kemudian mungkin kita akan bertanya ke salah satu anak didik yang pernah juara Olimpiade Catur tingkat nasional. Gilbert, mungkin boleh sedikit berbagi rencana studimu dan rencana karirmu. Oke, rencana studi saya waktu nanti berangkat ke Beijing adalah saya ingin mempelajari karakter mereka. Karena sesuai dengan visi NDUI, di mana untuk membentuk generasi muda yang berkarakter itu perlu pendalaman dan pengembangan karakter yang kuat. Dan China merupakan salah satu negara yang memiliki fondasi karakter yang kuat. Dan saya ingin mempelajarinya. Karena saya tahu bahwa ketika saya di China, saya akan bisa beradaptasi dan bisa menerapkannya ke Indonesia. Dan juga setelah saya lulus nanti dari BIT, saya ingin kembali ke Indonesia untuk melanjutkan program NDUI ini bersama teman-teman. Karena kami memang ingin membantu teman-teman yang lain yang mempunyai latar belakang yang susah seperti kami juga, atau bahkan lebih terpuruk daripada itu. Karena kami sendiri bisa membuktikan bahwa kami mampu bangkit, apalagi mereka. Jadi kami ingin menggali potensi mereka, generasi muda Indonesia ini, untuk menjadi generasi yang berkarakter, penuh semangat, dan punya keinginan untuk saling berbagi dan membangun Indonesia lebih maju lagi.
baik saat ini. Luar biasa, sangat negarawan sekali ya Cemeli ya. Ya mereka semua gitu kok. Membangun. Bajunya kan udah cocok kita, merah putih ya, merdeka. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Perubahan sebelum dan sesudah MDUI. Mungkin salah dua dari kalian. Ya, mungkin kalian bisa cerita soal perubahan kalian dan future plan kalian kira-kira perubahan tersebut kan? Perubahan sebelum masuk MUI itu dulu orangnya itu pendiam, terus introvert, insecure, nggak percaya diri, kecanduan game, dan juga ketika ngomong sama orang yang baru itu gagap, dan yang paling parah itu nggak percaya sama Tuhan. Tapi setelah masuk MUI banyak hal dipelajari dan juga bertemu orang-orang yang memotivasi diri. Melalui proses yang saya alamin, hidup saya gitu berubah menjadi yang baik. Yang dulunya pendiam jadi terbuka, gampang beradaptasi, terus cukup percaya diri, dan juga tidak kecanduan game lagi. Dan yang paling penting itu di MDU ini kita diajarkan tentang pengenalan akan Tuhan, di mana kita diajari tentang mendengar suara Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan selalu mengandalkan Tuhan dan tetap bersyukur di situasi apapun saat ini yang kita jalani. Lalu ada dengan future plan, rencana ke depan, masa jangka panjang. Future plan, ya setelah kan saya dan teman-teman ke Beijing itu di Cina. Ya. Nah, di sana selain kami belajar apa ya jurusan kami, utamanya kan apa jurusan saya itu computer science. Selain belajar tentang computer science, saya juga ingin belajar tentang pola pikir orang China dan juga kebudayaan dan juga etos kerja mereka. Kan tidak bisa dipungkiri etos kerja dan pola pikir mereka itu yang membuat negara Cina itu maju. Jadi setelah pulang dari China, saya ingin menerapkan di hidup saya, dan juga saya ingin mengajak anak-anak muda di Indonesia dan sharing-sharing tentang apa yang saya pelajari di China nanti, dan harapannya sih bisa mengubah pola pikir anak muda sekarang itu agar kedepannya itu anak muda Indonesia itu bisa menjadi generasi emas di tahun 2030. Ya, jadi memetik apa yang bisa dipelajari di China, kemudian juga ingin berdampak untuk generasi muda Indonesia yang mendatang ya. Iya. Oke. Mungkin dari yang terakhir, Atsa. Perubahan ya? Terserah perubahan. Future plan kamu. Perubahan sebelum dan sesudah di MDUI. Jadi sebelum di MDUI, seperti yang udah diceritakan oleh Ibu Elizabeth Meliara, dulu itu saya orangnya malas ke gereja dan merokok sejak SD, dan juga minum-minum keras. Dan juga sudah dikasih tahu bahwa di desa saya itu okultismenya sangat kental. Jadi penyembahan berhala, terus minta-minta kepada roh jahat itu sangat kental di sana. Ya. Dan itu semua saya ikuti, seperti merokok, pergaulan bebas, dan kenakalan remaja itu sejak kecil. Dan pada saat udah masuk MDUI, saya awalnya juga masih belum terlalu percaya sama Tuhan. Karena udah kedoktrin banget sama okultisme di desa saya. Namun, Tuhan mau saya berubah. Melalui Ibu Meli, saya selalu pelepasan-pelepasan, dan akhirnya saya mau menerima Tuhan. Dan kemudian saya udah nggak merokok lagi, nggak minum-minuman keras, nggak kecanduan gadget, terutama game. Dan kenakalan-kenakalan remaja saya bisa hindari. Dan yang lebih berpengaruh dalam hidup saya adalah saya tidak mau lagi mengikuti okultisme di desa saya, seperti penyembahan berhala atau minta-minta kepada roh jahat. Kayak seperti kekebalan, habis itu minyak-minyak yang dikasih setan-setan di dalamnya membuat saya lebih percaya diri. Mungkin meskipun saya nggak ngerti maksud itu apa, tapi karena orang tua yang kasih, jadi saya terima. Dan karena saya udah mengenal Tuhan, mengenal kebenaran Tuhan akan hidup saya, jadi semuanya itu saya lepaskan. Karena saya cuma mau yang daripada Tuhan, bukan yang daripada apa kayak okultisme roh jahat. Iya, berarti berkorban untuk sedikit lebih dekat dengan Tuhan. Rencana ke depan. Aku punya future plan yang pasti setelah tamat dari BIT atau pulang dari China, aku akan pengen kerja di suatu perusahaan terbaik mungkin. Nah, setelah punya banyak dana atau
yang lainnya mungkin aku pengen juga bantu MDUI lagi batch berikutnya supaya MDUI ini nggak putus, karena aku merasa hidupku sangat berubah di MDUI. Di MDUI ini aku sangat berubah menjadi pribadi yang sangat baik dan menjadi dampak besar bagi keluarga aku terutama. Nah, dengan begitu aku pengen juga setelah pulang kampung aku juga ingin mengubah pola pikir anak muda, karena kita tahu semakin hari itu pola pikir anak muda bukan semakin baik, tapi ini kita nggak ngomong semua karena kebanyakan terutama di tempat aku. Jadi itu aku pengen mengubah mereka, ya meskipun kita nggak bisa memberi lebih, tapi aku mau memberikan apa yang udah aku pelajari, apa yang udah aku dapatkan gitu. Oke, semoga segera diimankan dan diaminkan ya. Iya. Nah, C, mungkin bagi alumni yang tergerak hatinya atau ingin mendukung gerakan Cemeli ataupun salah satu atau dua dari anak-anak asuh ini, bagaimana caranya? Kami kan punya 13 anak asuh, lalu nanti juga akan berlanjut ke batch-batch berikutnya. Jadi ya tentu saja kami membutuhkan dukungan gitu ya, moral, material, doa, relawan, apapun gitu ya. Kebetulan yang 5 anak ini dibantu banyak, udahan gitu ya. Jadi mereka juga dibantu sama Great Wall. Ya, Great Wall itu konsultan edukasi Cina di Indonesia yang satu-satunya dipilih oleh pemerintah Cina, resmi ya. Mereka membantu kita nggak bayar aplikasi mereka yang sumbang. Mereka bantu kita gratis tanpa biaya sama sekali. Juga sama banyak sekali donatur yang lain, plus ada perusahaan keluarga yang juga barusan membantu mereka dan mau mengontrak mereka kerja. Jadi mereka pulang nanti, mereka akan sudah ada pekerjaan gitu ya. Dan itu akan membantu mereka selama mereka di sana. Iya. Itu mujizat luar biasa, dapatnya mepet banget juga ya dalam waktu yang sangat singkat. Tapi karena itu adalah ujian iman buat mereka lah gitu kan ya. Nah, ini adalah tujuan yang baik dan ini kan kita nggak menyekolahkan anak-anak untuk mereka sendiri, tapi untuk negara ini gitu ya. Mungkin nanti boleh ditanyain lagi future plan yang lainnya kalau mau lebih jelas, tapi bisa kalau mau membantu kami bisa ada rekening yayasan seperti itu. Nanti mungkin bisa diinfokan oleh Debbie itu kan. Nah, kami membutuhkan ini untuk jangka panjang. Sebentar lagi ada anak kami yang lain 3 yang akan berangkat ke Hebei juga bulan Oktober gitu ya. Itu mereka sudah mendapat beasiswa juga, SPP dan asrama gitu ya. Jadi luar biasa lah. Nanti juga ada yang berangkat ke Taiwan juga gitu. Kami masih berlanjut, tapi yang paling penting adalah merubah karakter mereka, karakter anak zaman sekarang yang mungkin banyak disebut sekarang generasi instan ya. Tapi mereka ini berubah menjadi nggak instan lagi, menjadi nggak egois lagi, nggak mikirin diri mereka lagi. Kalau dengar lebih lanjut soal future plan mereka, semua mereka berpikir untuk orang lain. Jadi mereka nggak berpikir untuk diri mereka sendiri. Lah kalau mereka aja yang masih muda, umur 18 tahun, mereka bisa mikirin orang lain, bisa mikirin negara dan desanya. Bagaimana dengan kita? Yang lebih mapan, yang lebih tua, yang lebih karirnya sudah lebih jadi gitu ya. Apakah kita mau juga gitu berpikir untuk orang lain dan berpikir untuk Indonesia? Karena ini tanggung jawab kita bersama, Indonesia emas itu. Ya saya nggak bisa jalan sendirian. Kita harus bergandengan tangan, satu persatu langkah demi langkah merubah generasi muda menjadi generasi yang memiliki karakter Kristus, yang cinta Tuhan, yang fokusnya kepada Tuhan bukan kepada diri mereka sendiri. Seperti itu, dan mereka punya hati yang mau berbagi dan karakter yang kuat. Begitu. Ya. Lalu bagaimana dengan dukungan non-finansial dan finansial? Mungkin ditahan dulu. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Cemeli, lalu gimana yang bagi alumni yang tergerak hatinya untuk mendukung Cemeli dan anak didiknya? Bisa loh bantu kita macam-macam, misalnya bantu lesin Inggris, Oh, Inggris. Mandarin gitu ya. Atau apapun, kita juga banyak tamu-tamu kapan hari juga dibantu potong rambut ya. Gitu ya, sama alumni sendiri gitu ya. Terus banyak yang datang untuk memberikan. Waktu itu Komalvi juga ya dari Honeywell. Terus ada juga Ko Adi bantuin juga gitu ya untuk fotografi sama video. Habis itu ada Daru potong rambut sambil diajari macam-macam sih. Cuma kalau ada yang kayak Mandarin Inggris itu lebih happy lagi kita ya. Berarti menerima secara terbuka ya? Iya, kita bisa ngobrol gitu ya, butuh banyak bantuan. Iya, sedangkan untuk dukungan secara finansial, bantuannya boleh dikirim ke
salah satu rekening Yayasan Sadar Kanker ya. Boleh saya sebutkan di sini, Silakan Cik? dengan senang hati ya. Iya. Dukungan secara finansial boleh dikirim atau melalui rekening Mandiri 14101480259 atas nama Yayasan Sadar Kanker. Terima kasih, Bu Dedi. Kasih kembali. Nah, Cemeli dan adik-adik di sini kita sudah mulai ke sesi interaktif ya, sudah boleh sedikit sandaran dan sedikit santai. Gaya presiden tetap. Oh, iya. Oke. Pertanyaan pertama. Kenapa kalian ingin sekali berkontribusi kembali ke kampung halaman dan ke MDUI? Oke. Ya. Kalau aku mau setelah selesai dari IIT, rencananya memang mau kembali ke Indonesia dan memang pengen bergerak di pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah yang ada di kampung halaman saya. Ya. Terus juga tidak lupa juga karena MDUI ini saya mau melanjutkan juga udah jadi komitmen bersama sama teman-teman bahwa MDUI nggak boleh berhenti hanya di batch pertama, tapi juga batch-batch selanjutnya dengan partisipasi kita gitu. Jadi rencananya ya MDUI ini bakal terus berlanjut gitu. Iya. Jadi harapannya tidak berhenti di sini, harus ada generasi penerus ya, Iya, untuk menerima juga merasakan kasih Tuhan iya. dalam kalian. Mungkin ada yang lain? Kalau saya pribadi, saya ingin seperti membangun pendidikan gitu di desa saya itu. Karena di desa saya itu sangat minim pendidikan dan juga pendidikan karakter itu yang terpenting. Karena itu bisa mengubah pola pikir orang di desa saya gitu. Sehingga tidak lagi pergaulan bebas, seperti merokok, pemabuk-mabukan, dan lain-lain. Dan juga saya ingin kontribusi di MDUI, di mana saya ingin jadi seperti pengurus tetap dari hati saya sendiri, karena saya di MDUI ini saya merasa dikasihi. Jadi saya seperti ingin mengasihi orang lain di desa saya, di MDUI, dan juga saya akan berkontribusi untuk mencari anak-anak dari Sabang sampai Merauke untuk masuk ke MDUI ini, sehingga semuanya karakter dari dalam diri itu bisa keluar menjadi lebih baik, dan juga bukan hanya karakter, tetapi juga mindsetnya diubah di MDUI. Oke. Tepuk tangan dulu ya. Weh. Luar biasa nih, Cek. Mungkin Ya. ya salah satu calon menteri pendidikan. Iya. Ya, ya, ya. Iya. Aduh, Mr. Jimmy. Oke. Nah, Cemeli, sebelum kita lanjut ke sesi interaktif, boleh sedikit memperkenalkan ada 3 gadis cantik di sini. Oh, iya dong. Merah-merah. Kita kan merah putih gitu ya, berbeda gitu ya. Ini 3 anak kami yang akan berangkat bulan Oktober ke HB. Nah, mereka sudah diterima di HB Vocational University Institute of Technology. Itu top 50 di China, top 50 di China, dan dia adalah universitas terbaik di HB. Dan itu 3 jam dari Beijing. Oke. Gitu ya, mereka sudah mendapat beasiswa, mereka juga jurusannya International Economic Trading itu ya. Dan ini pintar-pintar semua. Di HB itu bedanya, tahun pertama itu belajarnya Mandarin. Nah, 3 tahun berikutnya baru dia belajar untuk bidangnya. Jurusan Jadi masing-masing. bakal sangat fasih Mandarin, karena mereka akan belajar dalam bahasa Mandarin. Kalau di BIT belajar dalam bahasa Inggris. Iya. Gitu. Oh, Jadi ini jurusan khusus ini. Jadi luar biasa, cewek-cewek ini berani Mandarin gitu ya. saya boleh tanya. Ya, sekarang boleh diajak kenalan. Boleh ke ini taming jasa sama. 我的名字叫李鬼， Woi. Dalam bahasa Indonesia mungkin bagi rekan-rekan yang belum paham. nama saya Livi. Saya berasal dari Banggai, Sulawesi Tengah. Banggai itu jaraknya kurang lebih bisa ditempuh 8 jam menggunakan kapal yang ditempuh dari Pelabuhan Rakyat Luwu. Bisa juga menggunakan pesawat, bisa ditempuh sekitar 3 jam dari Jakarta. Intinya belosok ya. Sangat Intinya dalam. Ya, oke. Selanjutnya mungkin nama, asal, dan jurusan. Perkenalkan, nama saya Dinda, saya dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Saya mengambil jurusan International Trading. Wih, oke, luar biasa. Yang terakhir? Perkenalkan, nama saya Ayu, saya dipanggil ya Ayu. Saya berasal dari Yogyakarta. Jurusan yang dipilih? Jurusan juga International Trade. Wih, luar biasa. Oke, kita lanjut ke sesi interaktif ya.
Pertanyaan ini akan sedikit menggelitik ya, jadi kalian siapkan hati dan pikiran. Siap ya, yang pertama adalah apa pengalaman kenakalan remaja kalian? Oh, siap di sini. Kalau aku sih kan di kampung kan sejak mungkin yang dilarang sama orang tua merokok atau minuman keras itu mulai dari kecil sampai SMP lah. Ya. Nah begitu masuk SMA atau SMK terserah mau minum mau merokok nggak apa-apa. Jadi untungnya aku milih keluar dari kampung untuk melanjutkan studi di Surabaya, dan itu aku bisa terlepas karena SMP juga aku orangnya suka minuman keras meskipun nggak kuat merokok. Tapi kalau masalah alkohol aku kuat dulu. Kalau sekarang kuat sih tapi nggak mau. Oke, berarti sekarang lebih memilih tidak ya? Iya, lebih memilih tidak. Ya. Milih apa? Baca kitab suci gitu. Lebih baik membaca Alkitab ya. Iya. Ya, selanjutnya ada pertanyaan. Ada yang bertanya ini. Apa ada kriteria khusus calon pasangan dari Cemeli? Siapa mau jawab? Kalian oke, kriteria khusus dari Bu Meli yaitu Bu Meli selalu menekankan kalau cari jodoh itu yang pasti satu iman, terus mengenalkan Tuhan, dan juga ya selalu mendukung dan menerima bagaimana situasi kita dan mau susah bareng dan juga mau senang bareng. Oke. Intinya Coba. jodoh itu dari Tuhan, jadi meskipun tidak jodoh ya kalau bukan dari Tuhan ya tidak bisa, jadi kita berdoa cari jodoh dari Tuhan. Ini kayaknya mau menjawab. Ada tambahan dari Ya intinya seumur hidup hanya satu jodoh yang mendamping kita sampai mati. Gitu ya. Oh, iya. Jadi kaum hawa di rumah seleksi ketat ya? Jadi intinya itu sebenarnya saja yang menjelaskan. Yang udah Bu Meli terapkan ke kami itu jodoh itu pacaran cuma satu kali sama jodoh. Kalau nggak jodoh jangan pacaran ataupun jangan coba-coba gitu. No PTM, no fitting, no coba-coba, nggak usah ya. Gitu. Satu kali saja sama jodohnya. Jadi sebenarnya kriterianya nggak ada. Kriterianya ya, apakah itu jodoh yang Tuhan beri sama kamu? Tahu dari mana ya? Kamu harus dengar suara Tuhan. Makanya itu yang mereka pelajari. Itu sama konfirmasi sama yang lain. Kalau iya ya perjuangkan. Kalau enggak, walaupun cantik, walaupun seperti apa, semua sempurna ya nggak usah. Gitu. Kayaknya begitu ya. Betul. Nggak kalian? Oke, mungkin ini 1-2 pertanyaan terakhir ya. Apa yang akan kalian lakukan jika mulai melenceng dari tujuan utama ke China? Kalau saya pribadi ya, karena penanaman karakter di MDUI kan sudah kuat, mungkin saya setiap hari saya ucapkan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saat saya mulai melenceng gitu, saya kayak bawa kertas kecil gitu, nanti ditulis di situ, ingat Tuhan, ingat MDUI. Jadi apa yang memutar balik pikiran kita ke MDUI, apa yang setelah dipelajari diterapkan, dan sehingga mau melenceng tiba-tiba lurus lagi gitu ya. Kiri. Siap, dan pertanyaan terakhir mungkin boleh ke yang Putri ya. Apa yang akan kalian lakukan ketika gagal? Setiap melakukan sesuatu itu kita jangan pernah berpikir gagalnya gitu, tapi kita harus tetap bangkit sih. Maksudnya gagal itu adalah risiko, jadi nggak usah terlalu dipikirin, jadi tetap jalanin aja sesuai prosesnya. Pasti tujuan kita nggak usah mikirin tujuannya, pasti tujuan itu akan hasilnya itu sesuai dengan proses yang kita jalani. Jadi kita perbaiki di proses kita aja, lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan dan untuk manusia. Iya. Jadi sedikit info ya, Ayu ini kan tinggalnya di Jombor, di Yogyakarta, itu daerah yang sebelahnya rel kereta. Jadi banyak yang nggak percaya dia akan ke China. Waktu mau berangkat udah dihina banyak orang, sama tantenya, keluarganya pun kalau bisa nggak usah berangkat, ditakut-takuti dan lain sebagainya. Dia dari SMP mamanya udah nggak ada, papanya bekerja keras untuk dia sampai harus tinggal di rumah neneknya gitu ya. Jadi dia ibaratnya kayak kehilangan seorang tuh, tapi itu terus berjuang.
Jadi nilainya luar biasa bagus, dia dapat beasiswa juga di Dano SPM itu bersama dengan Dinda ini sama Valen, mereka sama-sama dapat dari Dano SPM. Dan Dinda juga begitu, dulu sosok yang pemalu, merasa nggak punya teman, selalu dibully, dihina begitu ya. Tapi sekarang bisa ngomong kayak gitu aja, aku udah kaget gitu ya. Ini luar biasa, nilainya bagus-bagus, makanya dia bisa keterima di Livi juga demikian. Dan kalau Livi ini dia bisa bangkit keluar dari lingkungannya yang ada di desa itu yang juga sangat kental ya, alkoholismenya segala macam gitu. Dia keluar dari sini, dia luar biasa, dia memimpin yang perempuan-perempuan. Kalimat dari Cemeli sekaligus menjadi penutup kita hari ini. Kisah cinta di Pulau Jawa, inilah sebuah cerita dari sebuah cita-cita. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang mendukung kita hari ini, Kolabora dan Pufwa by Kolabora. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Kami beserta tim yang bertugas dan tamu kehormatan kita hari ini mohon undur diri. Selamat siang dan salam jumpa. Menuju Indonesia Emas 2030.